Baiklah, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah min qabl Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i khalil mursalin sallallahu wassalim wa la ba'da 'ala lana wa la fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Yusuf udah waktu teteh manis udah jadi boros banget udah kopi juga teh juga udah kayak lagi dipakai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi aswabihi syara'in amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ulama Waqala telah berkata Yahya bin Mu'adz. Yang berkata Yahya bin Mu'adz, al-ulama'u ulama itu arhamu lebih sayang bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu lebih sayang sama umatnya dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong dulu. Entar artinya lain. Dia lebih sayang min ummahat min abaihim wa ummahihim. Dia lebih sayang sama umatnya Rasul ketimbang ibu sama bapaknya. Makanya dipotong dulu. Lah ulama jadi apa bikin ribet ya? Aturan kan umatnya, bapaknya lebih sayang jadi umatnya. Ada kudu ngaji nanti jelas itu. Terus ada yang bingung nanya sama Yahya bin Mu'adz, wa kaifa dzalika? Kenapa bisa begitu? Nah, ada kan harusnya menurut dia lebih cinta sama bapaknya sama nyaknya. Nah, ini dia cintanya umatnya Rasul. Ulama yang dimaksud di sini ulama ini Pak batin. Kan ada ulama-ulama yang enggak batin, ada ulama fikih, ada ulama tafsir, ada ini yang dibahas ulama batin. Dia udah beres sama bapaknya. Jadi kalau dia bulannya, kalau kita ngasihnya duit sama bapaknya kita seikat, dia ngasih udah 5 ikat. Dibawa bandang habis lebaran, dia mau bawa bandang 2 kilo, 3 kilo, kalau 4 dibuahin ontak. Pokoknya dia beres, dia buat. Nah, yang lagi kita mau bahas berkaitan dengan ini di antara umum yang wadurahum, karena uruman ibu bapaknya sudah dijaga dari dunia umum yang wadurahum. Di pause dulu dong, yang mana sebelum data itu masih nyimpen itu. Nah, jadi receh banget. Kalau belum buat jadi sebelah mana ada sebelah mana? Oh, yang ada suara dulu. Lanjut awalul ilmi as-sabtu. Pertama ilmu itu didapat as-sabtu, diam. Anteng-anteng aja, ada ibu-ibu mau jadi 2 sih ya. Yang batas apa jam? Iya. Ilmu didapat syaratnya as-sabtu, dia diam anteng. Jarin gak apa-apa kalau balik jidir mah gak apa-apa.
ngaji meriki nyender orang apa jipi orang apa yang penting mengaji dulu anggap diam. Cuman jangan mengatakan diam bang, kedengarannya doang aja diam ya ada. Oh iya, masih bagus juga masih bagus. Yang kedua al-istima'u, dengar. Ini sarannya bang biar nanti kita nggak terkecoh ya. Jadi udah diam, kita dengerin. Ketiga, wal hifzu, hafal. Yang rada repot nih, rada repot. Wal amalu, amal. Setelah dapat ilmu, tadi amalin. Wa nasaruhu, selanjutnya nanti baru dikasih ke orang diamalin. Karena ilmu, mesti dibuktikan. Ilmu mesti dibuktikan. Nih, saya berdiri dah. Ini wanita jalin atau penyakit. Nih, ibu-ibu nih, ini anak air contohnya. Empok ini apa namanya? Yang baru tahu ya. Air dia punya sifat kok. Air dia punya sifat. Apa sih sifat? Ibu sifatnya apa? Kalau ditanya ibu, kok sifatnya laki kok bagaimana? Bosan. Mepel. Oh iya. Ditanya sama lakinya, bang, ono emaknya bocah sifatnya bagaimana? Rewel. Itu sifat tuh ya, sifat. Kenapa empor bisa ngebuktiin? Tahu kalau sifat lakinya begitu. Bapak juga bisa tahu sifatnya emaknya bocah begitu. Karena apa bu? Dibuktiin dalam kehidupan. Ya dong. Jangan terasa tuh. Bapak lo, mau mana? Mau ngaji. Mau ngaji Ustaz Anwar nih. Ada banyak kan kalau dia. Biasa di depan sama biasa sama mulu, jadi lebih 200 ribu. Jadi ibu-ibu yang paling banyak. Saya mau berangkat, dulu. Jangan berangkat dulu. Atau kata gue lagi nyuci. Tolong dimulai. Jangan berangkat dulu. Kita kata gue nabung dulu angkat. Karena kebukti di dunia nyata. Ilmu juga sama bang. Jangan dulu di Al-Quran. Ini air punya sifat juga. Sifatnya satu, bisa menghilangkan haus. Dua, tenggorokan loncer minum. Terus dahaga bisa hilang. Saya kan bilang begitu ya. Sifatnya air begini. Tapi mau tahu gimana sifatnya, bapak ibu perlu ngebuktiin dong. Pasti harus ngebuktiin dong. Yang benar kan itu air, baru diminum, baru berasa. Oh iya benar. Kalau air bisa ngilangin kalau air bisa ngilangin dahaga, benar. Setelah bapak ibu minum, benar ya. Nah, antum yang ibu depan tuh, bayanun lintasi udal lil muttaqin, timbang dibaca doang. Timbang dibaca doang, nggak dibuktiin. Aku biasa-biasa aja kok. Biasa-biasa aja. Nah, setiap di Al-Quran, ilmu itu namanya kalam khobari. Apa kalam khobari? Informasi dari Allah. Kata Allah begini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asa rabbuhu mahfum. Kalau bapak mau derajatnya tinggi di kantor buat dilihat orang, usahanya mau lancar, bininya soleh, anaknya soleh, bangun sepertiga malam. Kalau sudah bangun, fatahajjat bihi nafilatan. Nanti kalau sudah gitu, Anda mendapatkan mahfum.
mudah. Ini kan informasi Pak dari Allah. Kalau mau oke, bangun. Nah kita kan bangun. Nggak mau mungkin gimana? Kalinya bangun, geser. Kalinya bangun, next jam berapa? Jam 2 atau sekarang kali setengah 3. Lalu bagaimana mau ngebuktiin informasinya Allah? Itu yang paling kecil. Hidupku susah banget, apa banget? Rezeki serem, usaha kotor, salah ngirim pulsa mulu, usaha kelontongan, salah menggaliin mulu. Wah, seret. Terus bagaimana? Kasih informasi juga sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa dulu, Bang. Kita sholatnya benar. Kadang-kadang sholat mata kita udah diganggu kan sama setan kan? Yang dulu saya cerita itu Allahu Akbar. Cuma Najwani. Sarung gajah tempur. Motifnya baru. Allahu Akbar. Najwani dari baru juga. Kayaknya motif baru. Jadi gue sebenarnya sampingnya ini ngomong aja mata. Hidup diganggu juga, sholat Jumat dengan yang mulut, ada aja kok nunu. Ini gue ikan nasi. Sholatnya Allah Akbar, ikan benda, ikan jago, ikan dari ikan jago, kuat dulu. Ini sholat kita Pak. Nah sekarang kita mau buktiin ngaji Pak. Sepandai-sepandainya saya mau, ini saya ngaji di sini pelampiasan nih Bang, pelampiasan. Malam saya kan di Geraha Prima. Di Geraha Prima kan memang orangnya orang sono semua yang naik pundi, tiang pundi, yang listrik, orang Jawa, orang MH, orang Jakarta kan kalau nanya begitu kan. Saya nanya Ustaz, bagaimana itu multi interpretasi daripada aplikasi kehidupan supaya agar ibadah kita efektif? Karena begitu Bang. Waduh, saya tunggu benar gitu. Lah kita mau sekampung ya. Nah, lepengan minul parah ibu bencak dan ibu bencak. Jadi bahasa kita sama gitu. Udah begini aja saya dah. Jadi pelampiasan ngaji saya di sini. Jadi bahasa saya sama ibu ngerti, ibu juga ngerti bahasa ini supaya gampang aja. Nah kita mau bukti ilmu, Bapak datang waralwi ngaji kemarin, satu aja Pak buktiin. Buktiin apa? Buktiin kalau seandainya informasi dari Allah itu benar adanya. Mau rezekinya lancar, sudah takwa. Maka kalau takwa Allah kasih biar suku min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari sesuatu yang tak terduga kan. Lah kita ngeluh aja. BPJS susah. Ini BPJS ada Pak. KJP ada. Jadi KJP kalau di Jakarta KJP nanti anak sekolah dapat duit tuh. Usaha seret. Oh, dibuktiin sama kita sendiri Pak. Sholatnya udah oke belum? Lakinya, bininya udah oke belum sholat? Anaknya udah oke belum? Nah, setiap informasi yang di Al-Quran namanya kalam khomari. Kalau kalam khomari itu namanya balago. Karena bapak-bapak kan kagak sempat dah belajar balago kan zaman dulu kita sekolah kan udah kesawah kan ini model gini nih, kakinya pada betelah kan. Begitu mengutin kijing kiong tutut ya udah dah katanya udah kagak sempat belajar balago itu biarkan dulu aja. Tapi ilmu apa yang Bapak dapat yang zaman-zaman dulu ketimbang anak sekarang? Dia sudah ngebuktiin Pak. Belajar enggak, masuk madrasah kagak, tapi dia bisa ngebuktiin lewat pengalaman. Ini orang zaman dulu tauhidnya kan macam-macam karena dia udah ngebuktiin Pak. Ini
bapak yang dulu punya sawah nih, kan sekarang sawahnya dibeliin wisata tuh. Ya, gue bilang, pokoknya gila pak, cangkung juga sama, itu tetangga saya tuh dapat 2 miliar tuh. Dapat 2 miliar, bagaimana? Banyak banget. Ya seminggu di modal. Ya, tiba ngeliat duit doang. Kok kaget kali dia. Sedangkan di Jamu lagi kusuran pak, besok saya Agus. Ini bulan-bulan 2006 dah anak kusuran saya. Pokoknya kalau saya dapat duit masa 1,2 miliar Ustaz Uus, Ustaz Hamid lewat depan rumah saya kasih. Iya benar, saya kasih. Iya. Ya, tenang aja Wali, tenang aja. Kalau sekarang mah itu punya masalah urusan rumah tangga, apalagi urusan duit, punya urusan duit datang ke rumah saya. Kamu yang bareng. Nah, bapak orang tua kita sudah ngebuktiin kalah sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang belajar kan ya Masya Allah di kantong. Orang kayak dulu ditanya, bapak asal siang sholat yohor. Digalakan tuh. Digalakan zaman dulu air masih diminum pak. Ya, masih bisa diminum air. Nah, saya ngalamin kong saya. Airnya bisa dicampur kan sama juga, bisa diminum. Kalau sekarang bapak minum tenggorokan lecet. Nah di Jordan mulu, di Jordan pakai semprotan nyemprot tikus lah. Karena suka mancing. Ambil dulu di situ sholat. Nah kira-kira asar udah pulang sembahyang. Itu dia sembahyang pak, rukun dia kagak tahu. Iktidal rukun apa sunnah dia kagak tahu. Nanti begitu sujudnya itu sahwi dia kagak tahu. Ditanya, bapak sholat, masuk sholat aja. Mau sholat mau datang aja. Baca apa? Nggak begitu orang-orang. Yang sebelahnya begini, Allah Akbar. Dia juga sama. Nggak tahu apa. Tapi dia udah ngebuktiin apa? Ilmu tauhid. Ditanya nih, engkau ngasal johor sholat. Asar sholat di sawah. Emang Allah ada kok? Yakin? Ya Allah, yakin betul bahwa Allah ada. Buktinya apa? Aku sebagai macam-macam. Buktinya lu lihat saya kebun. Ngapa saya dulu lihat saya kebun? Kalau ada saya kebun, berarti kebunnya ada. Emang lebih enak di situ. Ya. Nah berarti di langit, ini bumi, nah ada yang bikin dong. Nah itu namanya Allah gampang, simpel, padat, terpercaya dorong. Lah orang sekarang yang zaman dulu di tahun yang itu subuh-subuh. Saya kan nyampe setengah 4 bahkan ibu apa di pojokan. Saya kayak marbot pulang setengah 4 yang jadi kunci. Saya di situ aja banyak kunci. Nyambung saya. Ada ibu-ibu, ada abangnya Ustaz Wahid lewat. Ini kuncinya di mana? Itu buat Ustaz di informasi. Saya buka sendiri kan. Saya masuk sendiri nyari kan. Ada CCTV ini. Saya buka. Yang datang umur 50. Yang agak lama lagi, yang datang 70. Yang datang lagi turun sedikit 60. Sedikit lagi, rata-rata segitu. Rata-rata segitu. Kenapa? Saya yakin kalau percaya. Bapak, ibu sudah ngebuktiin zaman mudanya. Digecek sama orang tuanya, suruh sholat kan? Sholat dong. Berangkat ke masjid. Nanti begitu tuanya biasa dong. Kalau anak sekarang sholatnya rada masih ke masjid, nanti kebiasaan orang lain. Begitu dia nggak dibiasain sholat datang ke masjid, bang, nanti begitu tuanya mentok tuh dia. Mentoknya begini, mana lagi ya? Akhirnya datang ke masjid. Begitu ke masjid, dia datang, dulu dia nggak semangat ibadah tuh, karena nggak ngebuktiin ilmu. Begitu udah tua-tua, umur 40 tahun, dia baru ngebuktiin, ternyata banyak halangan. Begitu datang, nyari sendal. Yang satu sendal lilin, yang satu sendal swalau, dipakai lagi ya. Udah ribet pak, matanya udah seliwet. Lama datang, jalan, bari nutur kan.
ibu-ibu yang masih muda, semangat aja. Sekarang anak muda, semangat aja. Nanti begitu udah tua, pengen ibadah, fisik udah gak mampu. Ya Allah, pengen banget sih mesti. Cuma kalau kena air, asal kena air, tembul. Ya, rock dong malam itu. Selatan gua kasih susah buat tindak dong. Udah lu aja kan katanya begitu. Anak mudanya kagak ada. Anak sekarang itu kalau ditolak, anak zaman dulu disuruh dong masjid beratan bakal masjid berkelanggar. Anak sekarang kalau disuruh ke pasar aja dong belinya bawa ini. Dijawabnya apa kok? Udah katanya online aja. Iya. Ini persoalannya bukan masalah cabenya, Pak. Persoalannya bukan gampang kebeli, tapi yang bikin berkah orang sekarang itu, iya sih beli cabai, cuman jalannya beli cabai itu udah ngebahagiain orang tuanya kan. Tuh anak ke pasar kampung, padahal kita beli cabai, senang itu orang. Itu kalau surur membahagiakan orang tua, pahalanya luar biasa. Anak sekarang udah online aja apa? Beras. Ya ini 11.000. Ini 11.000 nih katanya. Udah sini aja. Nah, akhirnya anak kita sosialisasinya udah kurang. Ngebuktiinnya sulit. Nah maka bapak ibu kalau seandainya ini hari ngaji dapat sesuatu buktiin. Diam. 2, dengerin. Begitu dengerin, hafalin. Begitu hafalin, amalin. Begitu amalin baru kasih tahu ke orang lain. Halo, saya 2 jangan lupa. Di dalamnya apa di dalamnya? Helmnya. Bihun sama helm. Telur setengah begini. Maksudnya dulu maksudnya kayaknya omongan saya lebih tertarik itu bungkusan daripada yang kagak ada itu jam 8 kan ya. Dan sampai dia kamu pada mau kenapa harus ngaji Pak? Kan kalau hadis yang duluan nih ad-dunya mal'unun wa mal'unatun wa ma fiha. Ini dunia ini Pak, hina nih kata Rasul. Wa mal'unatun, semua isinya itu bakal hina. Illa aliman wa muta'aliman, kecuali orang yang ngaji, yang alim wa muta'aliman, dan orang yang mau ngaji. Kenapa? Karena kalau orang ngaji dia bisa tahu konsep-konsepnya, gak bakalan bisa ditipu. Saya nanya sama Bapak, di handphonenya ada TikTok nggak? Ada TikTok? Aplikasi TikTok yang nenek-nenek kira-kira 70 pakai filter jadi cakep banget itu. Iya. Atau misalkan Bapak lagunya sukanya zaman dulu tuh Mas Habib, karena apa karena? Karena itu lip sync tuh di TikTok. Lip sync. Aplikasi TikTok. YouTube Bapak Bu ya? Ada. Terus di Facebook ada. Ini lagi beritanya lagi mantap Kiai Samsudin kan? Yang duit bisa digandain Pak. Orang kalau misalkan gak ngaji maka tipu Pak. Tapi kalau orang ngaji gak bakal ketipu, gak bakal orang sini ke solok-solok. Kenapa? Karena orang ngaji kan dia dapat ilmu tuh. Ilmu apa sih definisinya? Al-ilmu idraku mufradin tasawuran boleh. Jadi kalau Bapak dapat informasi kayak tadi, informasi dari Allah, informasi dari Rasul, kan ilmu tuh. Setelah ilmu dilihat nih, uas, kamu somat, pakai Alphard, perumahan dia Samsudin. Udah gitu, Ustaz Adi Hidayat ngomong di TikTok, saya sudah membuktikan bahwa Kiai Samsudin ini duitnya benar-benar halal. Saya sudah membuktikan benar-benar nyata tanpa ada tumbal. Bapak tertarik, ini mau berangkat juga.
juga apa kagak nih? Gue telepon RW nih tadi. Wah nih, tertarik Pak. Karena bicaranya duit. Orang ngaji mah kagak. Orang yang ngaji mah kagak. Kenapa? Gak bisa dibohongin. Kalau itu informasi, ilmu kan harus dibuktiin Pak. Kalau kata ulama gini, idrokum mufrodin, tasawuran ulim. Udah tahu informasinya kayak gitu, kayak Samsudin begini-begini. Satu, kedua, bapak ibu kudu berangkat ke sono. Ke rumah, kayak Samsudinnya, buktiin Pak. Ini rumahnya. Oh, bener apa kagak? Duitnya bapak lihat. Ada di gerobak, apa di pangkeng. Terus ini kira-kira taruh duitnya di majlis apa di mana? Kudu buktiin Pak. Setelah buktiin baru tarik kesimpulan. Oh ternyata benar. Kan gitu ya. Lah bapak berangkat belum? Ya Samsudin gak kenal kagak kok. Udah begitu duitnya kelihatannya doang asli kagak. Cuma di TikTok. Kan baru informasi. Ya. Datang ke sono akhirnya orang begituan. Kenapa Pak? Saya ditelepon itu penjabat saya. Lah Bapak kan ngaji. Buktiin aja Pak. Kalau itu ilmu Pak Ustaz lagi bikin pondok. Iya. Saya lagi bebasin tanah itu 1.600 meter di situ. Butuh dana berapa kan? Anjay. Butuh dana berapa kan? Anjay. Saya kagak tahu kalau TikTok itu lagi viral Pak. Saya bilang lah, emang Pak bagaimana ya? Jadi begini, ada duit, ada bagian saya di situ, ada dah 2M biar kali. Nanti dipotong katanya ini duit bakal diserahin ke Bapak, asal dipotong 20% buat tahfidz Quran, buat anak yatim. Saya pilih ke Ustaz ini, cakep sih bilang, cakep kan? 200 juta, ini gue beli motor, gue mobil. Gimana kan? Oh iya, minta doanya. Saya kagak tahu dia ke sono Pak. Yang dia Samsudin. Begitu pasti ini, besok hari Kamis saya mau berangkat Pak ke Jawa. Nah dia ngomongnya hari Minggu tuh, hari Kamis ini dia mau berangkat. Insya Allah hari Kamis saya berangkat ke sono. Tinggal ngambil duit doang Pak. Tinggal ngambil duit doang katanya. Bagus dong, berarti kalau Kamis saya udah datang, insya Allah Jumat itu saya bisa transfer Pak Kiai dah. Waduh, saya kagak main bank Pak. Saya mah kagak main bank, saya kagak punya telepon. Jadi kalau gitu saya kasih cash aja. Oh, 200 juta gocapan semua. Atau merah semua. Oh, kita udah mulus dah mulai di mana? Untuk kipas. Kalau bosan habis itu lancar-lancar, kita kasih cepet udah lancar. Itu baru masuk Pak. Begitu nyampe ke sono, Ustaz, doain ya supaya sehat. Apa? Kaki saya nggak sampai injak-injak dia bengkak. Rupanya di sono Pak nanjak ke tembok. Balik kriuk kan itu orang pada bererot. Diinjak-injak dia jatuh. Akhirnya injak-injak ke yang lain, kakinya bengkak. Jempol kayak begini cantengan. Hasilnya makan. Dia bilang begini Pak, ya Allah Bapak kan ngaji. Jangan langsung melihat itu Bapak telah dibuktiin lah secara ilmu. Alhamdulillah Bapak kebuktiin. Pak kita mah orang ngaji. Ngaji kita syaratnya jelas. Ibu, bapak gak usah kerja yang kayak gitu-gitu. Udah datang sendiri ya. Hari ini bapak ibu, adik bapak datang itu. Hari ini sampai gini hari, bapak ada kelaparan di sini. Ya kalau makan timbang dari jengki mah wajar. Kalau makan jengki, makan timbang sama oncom, dong makan juga. Artinya 2 hari, 3 hari. Ada lagi masih buat makan saudara kita kan ngasih. Pak, jangan ngomong itu bang punya rezeki ya. Jangan bicara gara-gara kerja. Tapi justru itu ada Allah gitu ada. Allah biar bapak bagaimana juga kata Allah, aku akan tetap itu kasih rezeki itu umatku. Yang penting dia iman aja rezeki udah dikasih orang tua. Ustaz,
begini aja. Tapi kok dia, kok lebih kaya sama saya? Kemarin saya lihat dia kemarin sebongkong-bongkong kulkas 4 pintu. Puyeng dia. Ini akan nyenggol lakinya. Bang, kalau mau aja kan kulkasnya udah beda lagi. Kayak gitu, kalau saya kagak tahu kan. Saya pengen yang begitu. Sirik sama orang yang favoritnya. Bapak boleh tanya sama bapak itu, ngebuktiin, Pak, ini mahal. Kalau memang bapak usaha ngajarin saya, kalau memang ada yang kira-kira usahanya agak jadi punya penghasilannya oke aja saya. Karena ilmu harus dibuktiin. Kalau nggak dibuktiin, seuzon mulu kita. Ustaz Hamid kemarin motornya Supra Fit. Sekarang udah BA. Besok diganti lagi. Atau motor yang jorok banget itu, motor mepek. Handbag, iya. Kalau motor saya kan becek gitu. Motor dia jorok dah. Paham gua. Dia, bininya, jaga diri. Yang namanya buang-buang, paham banget main. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada, akhirnya suzon yang terjadi. Kalau ilmunya ada nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Bang, kenapa? Satu. Nih, kuncinya. Mal'unatun wa fiha illa aliman wa muta'aliman. Kuncinya satu. Man dzakarahu subhanahu wa ta'ala. Setelah dia punya ilmu, setelah dia ngaji, langsung batinnya itu ilmu masuk ke hatinya. Dia mampu nyebut nama Allah lewat zikir. Allah dulu ilmu nih. Allah setelah dinyebut Allah, hatinya bakalan lembut. Yang tadinya keras begitu lembut, begitu zikir hatinya lembut. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah zikir itu, nyebut nama Allah, hati bakalan tenang. Ibu udah bukti? Benar ya? Udah bukti? Bacaan. Kalau Ustaz Hamid, dia kalau bacanya la ilaha illallah. Wan jalan dia ke MGT. MGT mau cari gading. Saya punya cerita, kan saya habis ini saya ngaji di Mutiara di Jatimulia lewat MGT. MGT Mutiara Gading. Ya Allah, ibu, pantaran ibu lagi senam jantung. Mana nenek-nenek kan pakai legging tuh. Enggak. Udah gitu loh kayak leggingnya warna pink lagi. Ada gambar Hello Kitty. Saya lewat tuh. Pak Haji, orang buah hebat ah. Pak Haji, senam jantung supaya sehat. Iya, jantung harus sehat, jantung gua harus sehat. 1, 2, begini. Ya, udah ngamet itu. Tes pikiran di sana, Pak. La ilaha illallah, mantap. Masuk MGT. La ilaha illallah. Ini kan lagi ngebuktiin nih. La ilaha illallah. Nomor 4 gua nih, nomor 4. Masuk MGT. Karena gini. 1, 2, 3, hayo. Kan? 1, 2, 3, hayo. Begitu pas lewat, pas buat jadi nungging. La ilaha illallah. Ganti, Bang. La ilaha itu mahal. Aduh. Hati gampang karena kita selalu doa. Ya muqallibal qulub tsabbit. Minta terdapat di para nenek. Nenek ditanya, nyanyi saya nih. Nih, jangan kemana-mana. Udah di rumah aja berantem. Tadi juling. Nah, kata gitu. Kalau katanya saya gini, saya mau nyulik dua, kata gitu kan. Dia katanya kagak nyulik, anak muda kagak nyulik, laki-laki ngincer kok. Iya. Begitu kita ngebuktiin ilmu yang sudah dapat kan begini.
ala bizikrillah tatma'innul qulub. Oh, zikir sama Allah bikin tenang. Saya mau bukti. Nggak usah sampai mau bukti. Ibu, bapak bukti di rumah. Ibu bapak. Zikir nih. Ini lagi ngomong ini aja, gampang ya. La ilaha illallah. Masuk ke kamar. Digelapin supaya lebih khusyuk kan. Begitu kipas angin kita setel, empel satu. Abdul Iqbal, berapa kali? 100 kali. Lah, itu kan goyang sendiri Pak. Kayak kita tadi, itu kan nyuruh kan? Lama-lama adanya putih-putih. Berhubung ada kipas angin. Lah itu putih-putih kayak begini Pak. Lah padahal mau kena bininya. Dia bilang, Ustaz Hamid, ya Allah, malam saya zikir penampakan. Itu yang biasa aja tuh lah. Penampakan apa? Begitu saya zikir, saya kagak tahu tuh katanya yang 100 sampai 120 tuh katanya. Kenapa emang? Bayangan putih. Terus ngomong kagak? Ngomong dia. Ngomongnya bagaimana? Bang, antri gue WC. Padahal itu penampakan cuma mau kena bininya karena kipas angin. Oke, tahapan yang pertama. Saya mau buktiin lagi bosan. Oke, buktiin. Zikir. Begitu zikir udah naik ke atas. Dari tahap naik ke atas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seangka kedua baru ada suara. Suaranya mau di mana? Adiwani di rumah eho-nya. Hari ini yang haram ram jadi halal itu suara datang kata dia yang haram lagi yang haram sekarang jadi halal. Dulu jablay haram. Dongdong buat hari ini buat Adiwani halal suara datang dibisikkan tuh. Nah, segala sesuatu yang tak boleh hari ini kau sudah aku pilih Adiwani dia makin semangat Pak. Bener besok dia ngomong berangkat dia ke tenda biru. Ibu tahu biru? Saya tahu. Saya ngaji di sana malam-malam jam 9 parkir goceng Pak. Iya, parkir goceng. Parkir di tenda biru goceng. Saya masuk ke dalam. Lagi begini aja Pak. Mau jual ini. Perempuan. Ustaz mana katanya? Saya udah begini, suruh ngaji. Nyari berkahnya kan katanya. Punya berkahnya. Situ tuh ada tuh. Tapi Bapak jangan ketoro. Jangan dibuktiin ini Mas. Nah ini dia ngebuktiin datang suara. Katanya zikir bikin tenang. Kok datang suara? Wajar Bang. Oh itu tahapan kedua. Kalau dia gak pakai ilmu, gak ngaji sama orang alim, bakal tertipu dia. Kenapa ada nabi palsu? Ya pengimin. Tukang jemur kan? Kan jadi nabi dia. Tukang jemur jadi nabi. Yang salamannya kagak enak. Sallallahu ala tujimin. Ya, jangan sukan. Kenapa? Bisikan, Pak. Bisikan jatuh sama orang yang gak punya ilmu dan gak ngaji. Bahaya tuh. Nah, begitu bisikan ini karena dia punya ilmu ngaji. Oh, dia bilang begini, zikir mah gak ada yang gini-ginian. Kalau seandainya Allah mengharamkan yang namanya minum keras, sampai kiamat pun bakal haram. Masa hari ini 2025 itu kawa-kawa yang tadinya haram. Kawa-kawa? Bapak tahu kawa-kawa? Tahu deh. Masak bir dulu haram. 2025 Allah ganti jadi halal. Tuhan model apa ini? Gak konsekuen. Begitu ya. Masa Tuhan ganti-ganti? Dulu haram sekarang halal. Dalam fikih kan haram. Bukan di fikih. Dalam Al-Quran juga itu nama Al-Haqq wal Maisir. Jelas karena dia ngaji. Itu
bisikan tuh nggak ada Pak. Bisikan itu datar-datar aja. Tetap fokus. Kapan terjadi dan pernah terjadi kapan? Saya Abdul Qadir Jilani dapat yang kayak begini. Karena beliau ngaji. Karena dia ngaji syariat, Pak, ngaji fikih, ngaji tafsir, datang suara kayak gitu, biasa aja. Ngambil sendal, ditimpuk itu. Setan. Rupanya yang bersih. Naiklah ketiga tahapan. Saat saya mau zikir, hati dan tenang tapi pengen banget usaha baca. Pak, hari ini jangan pikir hasilnya itu. Bapak mau pikirin. Kalau mau usaha aja. Kalau nanti sudah takwa, zikirnya udah mantap, hatinya udah oke, kan tadi informasi dari Allah dibuktiin sama Allah, dibuktiin juga sama kita. Ya zuku min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita kurang yakin kan, kurang yakin, akhirnya merasa ya Allah agak adil banget sama yang saya. Saudara saya orang katanya punya anak, dari saya kayaknya berangsak banget, mikirnya itu udah begitu. Karena sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmu, nah akhirnya yang alim nggak dilaknat sama Allah. Ingat coba, dilaknat itu bukan berarti yang berlebih-lebihan, Pak. Dilaknat kayak apa? Kayak maling kundang. Jadi durhaka orang tuanya. Aku laknat kau jadi batu kan? Jadi dilaknat maknanya jangan terlalu ekstrim. Kayak kalimat makro. Makanya bapak ibu harus belajar sama orang yang alim itu diantaranya. Makro ibu tahu. Makan jengkol, petek, ngerokok. Nah itu makro bosan. Apa nih makro? Dibenci sama Allah. Suami ibu makan jengkol. Jengkol semua di balado, di jari-jari, udah kan enak banget tuh. Makan tengari-ngari. Ibu ngeliat ibunya masak lagi. Serasa jengkol, sambal, segala macam. Makan jengkol. Kan jengkol kalau kita besar kan makro. Begitu ibu masak. Ya Allah, ayam ini. Makan jengkol. Iya. Kamu dibenci sama Allah. Nah, kenapa? Artinya makruh. Makruh artinya dibenci sama Allah. Ibu udah dibenci sama Allah, ibu kawin juga. Maknanya nggak begitu. Maka belajar itu sama orang alim maksudnya begitu. Jangan nanti begitu ada kalimat tiba-tiba makruh seolah-olah dibenci. Mindset kita akhirnya bilang, ya Allah, timbang makan jengkol doang ya Allah. Itu kan ibaratnya saya membantu saya. Dibenci begitu ya Allah. Enggak begitu, kurang baik. Diganti ya Pak, kurang baik. Jadi begitu mana? Kurang baiknya bagaimana? Hukum dulu ala fikih dalam usul fikih. Dinyatakan gak baik, dinyatakan makruh lantaran gara-gara kelakuannya punya efek terhadap orang lain, Pak. Ini Bapak makan jengkol nasi uduk tuh. Sikat gigi. Wah, begitu makan lah, buaya begini lah, orang mati. Begitu gesek. Lah kita subuh gosikan gigi, Allah Akbar, walaupun buari angkok. Lah ini sih bauan. Nah disitu jadi hukum makruh. Air, bir, apa hukumnya? Haram. Itu kan kata fikih, Pak. Kata usul fikih nggak ada hukumnya ini. Padahal birnya yang jelek, ini nggak ada hukumnya. Kalau Bapak minum, baru hukumnya haram. Kenapa? Huruf haram itu, hukum itu berkaitan dengan tindakan kita. Sama makanya tadi makruh kan. Nah, di sini dilaknat sama Allah kurang cocok Allah. Cocoknya sama siapa? Orang alim. Cocoknya sama siapa? Sama orang ngaji di majelis alim. Cocoknya sama siapa? Di antaranya orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah
Wallahu a'lam itu di sekitaran Kali Jambe sini. Siapa yang kalau malam begini-begini kita nggak tahu. Kali ibu-ibu selawatan kita nggak tahu. Ustaz sekali di rumah dia punya amal kita nggak tahu. Tapi kalau kata Allah, kenapa nggak dilaknat di kampung? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan kasih bencana yang luar biasa di suatu kampung apabila di kampung itu masih ada yang istighfar, ada yang menyebut nama Allah, terutama nenek-nenek, terutama aki-aki yang benar memang astagfirullahaladzim. Tapi banyak kok ke masjid ini katanya, ya Allah, ini juga katanya kalau lagi berak kaki saya melengkung. Namanya kaki, ya sakit banget kan, dia istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Namanya itu terlepas dia itu lagi sama saya. Ibu sama anaknya lagi berantem aja. Ya Allah ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, waduh, komplak dua nih. Kan ngomongnya astagfirullahaladzim dulu kan. Tanpa sengaja itu Allah resep. Tanpa disadari sama kita tuh Allah resep sampai Allah buktiin sama ayat Qurannya. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa begitu? Karena Rasul sudah wafat. Ayat sebelumnya wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, aku gak akan kasih bencana selagi engkau masih ada. Tapi Rasul kan sudah wafat. Nah, ayat selanjutnya wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wajar kalau misalkan Rasul hilang, nggak dilaknat kampung Kali Jambe, pasti ada orang-orang yang mau istighfar. Kapan bukti istighfar kita? Jelas dapat hari itu, karena itu kelar sholat astagfirullahaladzim. Ya akhirnya bikin gak dilaknat. Yang tadinya mau kesempet kagak jadi, cuma kena dikit gara-gara istighfar. Yang tadinya bocah kecemplung kagak jadi gara-gara istighfar. Yang berwudu biasa wa yasbitu biasa. Allah kasih tanda-tanda atau ditetapkan takdir-takdir yang baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jam 6:20. Boleh nanya, jangan ngerti aja. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang hendak bertanya terkait materi yang disampaikan atau di luar materi sekalipun, silakan dipersilahkan untuk bertanya. Aduh, Dari ibu-ibunya ada yang tunjuk? Ya. Dari bapak-bapaknya Haji Rahmat. Silakan Pak Haji. Di Arab kecil-kecil baru bisa ngomong apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah pastikan saya bisa sholat di kota Mekah. Pertanyaan saya, setiap saya sholat subuh di kota Mekah atau di Madinah atau di Mina, saya belum pernah melakukan kunut. Iya. Jadi di Mekah itu tidak ada kunut, dan di Madinah juga tidak ada kunut, di Mina juga tidak ada kunut. Ada yang boleh ngomong. Pertanyaan saya, apakah perbedaannya di kota Mekah dengan di Indonesia? Cuma itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Sholat subuh di sana nggak pakai kunut. Biasa di sini pakai kunut. Gimana Pak Ustaz gitu? Justru yang kita mau tadi Pak, ya di Roma dia mulai terbukti ilmunya, ilmunya kan kalau kita di sini kan, di sini itu saya begitu di Mekah, itu ataupun Tuhan itu boleh begitu ada ilmu.
bicara fikih ibadah, tata caranya Bang, itu ada yang namanya mazhab kan, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bukan berarti nggak ikut kenapa-napa, ikut kenapa-napa. Sekarang begini aja, di sini Syafi'i, iya, urut nih. Kalau memang Syafi'i bilang urut itu sunnah abad namanya, kalau lupa nanti sujud sah. Tapi kalau di Arab, nah Hambali dalam praktek kunutnya dia nggak pakai kecuali kunutnya kunut nazilah. Nah, bagaimana salatnya? Sah apa kagak? Sah banget. Aku Rahmat Sudes. Alhamdulillah Rabbil mau gak kunut nih. Kita kagak kunut juga. Tapi hati makmak kurang-kurang itu diterima kok ada. Biasanya mau satu sana, di sini ada diterima Pak. Maka ilmu harus dibuktiin. Wudu batal kan di sini. Kalau sentuhan sama perempuan yang bukan mahram. Sebutnya mahram itu, kalau ibu sebutnya muhrim itu aja lompat tadi pakai kali ini. Pakai selemangan putih, sama yang ini, yang di bawahnya, agak pakai kacung ya. Gawel-gawel. Nah itu namanya muhrim, pakai ihram. Kalau mahram, nah orang yang haram dinikahin. Begitu pas ini, pakai muhrim, kesentuhan sama perempuan. Kenapa nggak batal? Karena sudah intikal mainham. Apa intikal mainham? Gak mungkin bapak pakai syariah terus di situ. Karena sentuhan-sentuhan sama kadang-kadang sama perempuan. Bayangin bapak kalau sentuhan perempuan ngambil dulu lagi. Tak sentuhan lagi sama orang Uzbekistan tuh yang hidungnya kayak proses dan nekat. Kemanjuan, oh dua gila, mereka cakap kan? Ada orang Arab lagi. Orang Arab tuh, nih kalau dia punya bini urut baik-baik, yang asal kita jalan ini doyong dah, dia mah harga dirinya turun tuh. Orang Arab tuh, dia sukanya tuh jalan tuh kayak ukur cendol tuh, goceng coba. Makanya orang Arab itu malah teman saya, bininya orang Solo, bukan Arab Solo. Nah, kalau kita makan daging ayam, kira-kira kita kasih bocah kita, saya kita kasih bocah, saya kita kasih bocah. Kalau dia segini diri-dirian, beneran makanya. Waduh yang beri kan? Tuh, kalau jalan tuh, berdewas. Begini, di pas kita di sini, dia di sana makanya. Begitu kita ditungguin sama dia pas banget. Begitu haji Bang. Nah, kenapa harus dibuktikan belajar fikih? Dibuktikan baru berasa ibadah itu Bang. Waktu haji, kunut di sini. Di sana enggak kunut. Di sana orang ini begini, di sana boleh. Nah, balik lagi, itu sah apabila mengajikan kunut. Diterima apa enggak? Diterimanya oleh Allah, tapi secara fikih itu disahkan oleh umat mazhab. Nah kalau balik lagi, ini pakai lagi. Allahumma hdina fiman hadait. Oh enggak. Wa inna wa'await. Orang. Ngaku aja. Bulu Mekah. Bulu kagak. Jangan begitu ilmu mah. Ikut normalnya. Begitu. Ada lagi kok. Silakan dari ibunya, ada yang bertanya? Ya, karena sudah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiyan, wa huwa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتاب بيننا وبينهم بالخير ربك وارحم أنت الراحمين يا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وجعلناك على كل شيء قدير اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك